orang. Tadi 30. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu meskipun melalui pertemuan virtual. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sehat semuanya. Semoga meskipun kita di ruang virtual, tetapi kita tetap membutuhkan jiwa yang sehat untuk menjaga stamina, khususnya teman-teman ingin nantinya menghadapi ujian ya, dan kegiatan selanjutnya ada UKIN dan sampai berakhir. Nah, pada hari ini saya dikasih tugas untuk pendalaman materi IPS geografi, khususnya geografi ya. Karena sebenarnya ketika kita berbicara mengenai IPS itu, ketika berbicara geografi tetap juga kita menghubungkan ada ekonominya, ada sosiologi, dan ada bagian sejarahnya. Berharap ada dari 42 orang yang hadir, ada yang memang sudah latar belakangnya pendidikan geografi atau geografi. Supaya kita nanti dalam pendalaman materi ini bisa diskusi ya, bisa sharing, karena saya lebih senang kalau kita sharing, atau saya sebagai fasilitator saja bagi Bapak Ibu sekalian, karena ketika saya tidak mungkin memberikan lagi banyak ilmunya, karena saya paham bahwa ilmunya itu sudah Bapak Ibu lebih berpengalaman mungkin dari saya. Jadi kita sharing saja apa yang kita butuhkan sebenarnya di pendalaman materi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada mau yang disampaikan dulu bagaimana sistemnya nantinya 90 menit ke depan ini, bagaimana sistemnya. Pengalaman kemarin saya sarankan kalau misalnya ini kan ada beberapa poin saya sudah tandai di silabusnya, ada beberapa poin yang masuk dalam kajian geografi, tapi kemungkinan tidak semua kita harus dalami, karena Bapak Ibu sekalian sudah ada yang sudah mendalami, dan bagusnya kita mencari materi yang mana yang betul-betul ingin didalami. Saya persilakan Bapak Ibu. Misalnya, atau mau berkomentar dulu bagaimana? Apalagi yang sudah ada pengalaman ya, ujian bagusnya gimana sistemnya? Ya silakan Bapak Ibu. Halo? Iya Pak. Ya. Izin Ya silakan Bu siapa dulu, Mas Neni atau Nurjana? Iya, tabe Pak. Iya, silakan Bu. Minta maaf sebelumnya kameranya off Pak, karena saya jaringannya di sini agak jelek. Sedikit Pak, saya mau minta pemahaman sedikit tentang sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kemarin saya ini retaker Pak. Kemarin itu ada soalnya, tapi dia berbentuk gambar tentang kedua hal ini, sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Saya ingat opsinya soalnya dia berbentuk infografis, kemudian ada juga soal bentuk gambar tentang sirkum Mediterranean dan sirkum Pasifik. Boleh Bapak
berikan sedikit pemahaman tentang ini, karena saya agak bingung Pak membedakan keduanya. Terima kasih Pak. Berarti infografis ya, lebih bagusnya kita tampilkan aja berarti ya kalau berbicara sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Izin Pak, sedikit. Ya, saya tampung dulu ya. Saya enggak langsung kita ya, silakan Bu Nurjana. Ya, begini Pak, mungkin sedikit saran. Karena di kisi-kisi yang telah dibagikan ini Pak, ada beberapa materi yang muncul tentang geografi. Mungkin sebaiknya, kalaupun misalnya tidak ada waktu untuk membahas satu-satu tentang geografi di sini, tapi setidaknya kita memilih materi yang dianggap sulit, yang itu yang akan kita lakukan pendalaman. Sehingga apa yang muncul di kisi-kisi itu bisa tersampaikan permasalahannya di situ Pak, supaya kami bisa mengerti juga, karena kebetulan saya bukan dari basic geografi Pak. Oh iya betul. Sekali kesulitan dari materi-materi geografi ini. Oh iya, kalau berarti kalau menurut Ibu Nurjana kita tetap mengacu kepada kisi-kisi ya. Iya Pak. Ya, nanti misalnya kalau sudah tidak perlu ada pendalaman, kita skip saja atau kita lanjut ke indikator yang lain. Adapun tadi pertanyaannya saya akan jawab. Ini kan nantinya ada nih, ada infografis, jadi sekalian saya jawab di situ ya. Iya Pak. Boleh yang terkait tadi sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Oke, jadi ini saya sudah dapat silabus semua Bu, Bapak Ibu. Sudah Pak, fisik-fisiknya sudah ada. Oke, jadi kalau kita perhatikan geografi itu mulai di halaman 10, nomor 69. 69. Ya. Jadi di 69 itu CPMK-nya menguasai konsep ruang, di dalamnya termasuk lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Berikut aplikasinya dalam pembelajaran IPS. Materinya interaksi antar wilayah di Indonesia, ASEAN, Asia, dan benua lainnya. Submaterinya interaksi antar wilayah di Indonesia. Nah, kita kisi-kisinya sebenarnya di indikator ya, itu hampir sudah spesifik ya menurut saya, karena di poin 50 itu ini kisi-kisinya disajikan contoh kasus interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Peserta dapat menjelaskan contoh bentuk interaksi antar wilayah di Indonesia. Berarti yang diminta sebenarnya di sini adalah contoh bentuk interaksi antar wilayah Indonesia. Kalau lihat modulnya, itu ada di halaman mulainya, ini materinya di modul 5. Sudah dapat modulnya semua ya Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, Sudah, di Pak. modul 5. Kalau sudah dibaca berarti sudah halamannya itu di mulai halaman 56, ada di 73 dan ada di 76. Oke, sebenarnya di sini ketika berbicara mengenai interaksi ruang antar wilayah di Indonesia, berarti ketika kita berbicara kaitannya dengan geografi, ketika kita berbicara ruang atau wilayah, konsepnya bahwa ruang itu tidak ada ruang yang persis sama sekali. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, sehingga ada interaksi antar wilayah, ada ketergantungan antar wilayah, ada saling, istilahnya ada yang saling menutupi. Contohnya di wilayah pusat dengan, saya masih mengatakan Jakarta misalnya sebagai pusat, kemudian misalnya pulau-pulau lainnya di Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu kita masih ada ketergantungan, sehingga di situ sebenarnya ada interaksi. Jakarta ini menjadi core, menjadi inti
bagi kota-kota atau pulau yang ada di Indonesia. Tetap segala aktivitas administrasi pemerintahan biasanya itu di Jakarta. Itu adalah wilayah core. Itu salah satu contohnya ya. Itu salah satu bentuk interaksi. Kemudian yang lain, contoh bentuk interaksi yang lain antara wilayah produksi dengan wilayah produser. Yang saya maksud wilayah atau wilayah desa, gampangnya wilayah desa dengan wilayah perkotaan. Jadi biasanya di desa itu lebih cenderung banyak hasil-hasil pertanian atau komoditi pertanian, sedangkan di kota itu banyak industri, sehingga sebenarnya antara desa dan kota ini harus melakukan interaksi. Contohnya kalau di Makassar dengan misalnya di Pindrang atau di Bone, Sopeng, Wajo, Endrekang itu biasanya sayur-sayur dari sana. Jadi di Makassar itu penyuplai sayurnya itu kalau bukan dari Malino ya dari Endrekang atau dari Bone, Sopeng. Selanjutnya ketika kita misalnya bahan-bahan industri itu biasanya ke Makassar atau fashionnya. Ketika mau belanja pakaian itu ke Makassar. Jadi di situ sebenarnya ada interaksi antar wilayah dan ada interaksi sosial. Jadi seperti itu bentuk-bentuk interaksi antar wilayah di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu salah satu contoh interaksi. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau memberikan contoh yang lain boleh, atau ada yang mau ditanyakan di indikator ini. Silakan. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan Pak Sahdi. Saya dari Aceh nih Pak. Ya, tahun kemarin nggak lulus. Ya, tahun kemarin saya nggak lulus Pak, berguguran kami kan gitu. Saya maunya seperti ini Pak. Kami di sini maunya Bapak kasih trik untuk menghadapi UP itu bagaimana caranya supaya kami bisa lulus kan itu. Kalau Bapak jelaskan itu terlalu mengambang mengenai materi, sama saja Pak. Kita tidak fokus ke sana lagi, udah pikirannya kemana-mana kan. Jadi saya minta tolong sama Bapak, bagaimana trik untuk menghadapi UP yang akan kami hadapi ke depan ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya oke. Jadi nomor 50 itu kan intinya gini, dia biasanya itu contoh, jadi ada contoh kasus yang dinarasikan, kemudian jadi tergantung nanti biasanya pertanyaannya interaksinya seperti apa. Jadi contoh kasus yang ditampilkan, atau bagusnya ada nggak yang masih diingat yang terkait dengan interaksi Pak, triknya? Kalau interaksi udah lupa Pak, tapi mengenai apa namanya wilayah yang ada di NTT itu apakah lupa saya pun Pak, yaitu mengenai Sabana atau Stepa itu saya lupa di situ Pak, itu ada pertanyaan yang keluar Pak. Oh iya. Itu daerah NTT Pak. Terima kasih. Ya, di poin ini sebenarnya ada Pak, nanti di poin 71 itu ada indikator itu. Cuma kalau mau sekarang ya boleh, kalau pertanyaannya apa kayak di NTT itu termasuk wilayah Stepa atau Sabana. Kalau referensinya ya Pak, kalau tidak salah itu kemarin sudah ditanyakan. Jawabannya sebenarnya Sabana, tetapi kalau kita membaca referensi itu Sabana dan Stepa itu adalah satu kesatuan. Jadi di mana ada Sabana, di situ juga ada Stepa. Tetapi karena katanya di pilihannya itu ada Sabana dan Stepa. Jadi ada pilihan A Sabana, ada juga di B Stepa. Jadi bingung jawabnya. Nah, ketika berbicara masalah Sabana, kita harus mengingatkan bahwa Sabana itu cenderung berada di wilayah tropis.
kalau stepa itu di wilayah bukan hanya di wilayah tropis, tetapi lebih dominan di wilayah iklim bisa saja di iklim sedang, iklim sedang dan iklim tropis. Jadi karena pertanyaannya kemungkinan Pak dominan ya. Jadi tidak mendikotomikan antara apakah stepa atau sabana, tetapi dominan. Jadi yang dominan itu adalah sabana untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Seperti itu, Pak. Jadi kata kuncinya kemungkinan kuncinya adalah dominannya. Karena ketika kita di situ stepa dan sabana ini hampir dia satu kesatuan sebenarnya, tetapi biasanya yang ditanyakan itu dominan. Seperti itu mungkin Pak Sahdi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi. Ini terkait wilayah, ini sekaligus saya membahas sedikit yang poin 77. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya ke 57, interaksi Indonesia dengan negara ASEAN dan negara-negara lainnya. Oke, kita lihat yang maaf ya, ada telepon yang masuk. Oke, di 57 itu disajikan contoh kasus tentang hubungan bilateral dan multilateral. Peserta dapat menelaah kaitan antara kasus dengan jenis hubungan bilateral dan atau multilateral. Jadi di soal-soalnya memang itu banyak disajikan contoh kasus ya. Jadi bukan sebenarnya materi, yang di modul itu adalah materi, tapi itu adalah dasar untuk menjawab sebenarnya. Karena kita harus mengaitkan nanti di contoh kasusnya. Kalau kasus peserta dapat menelaah kaitan antara kasus bilateral, berarti misalnya gini, ini biasanya yang masuk itu isu-isu yang kontemporer. Kontemporer yang saya maksud adalah isu-isu yang bisa saja itu viral atau yang hangat 1-2 tahun terakhir. Misalnya bagaimana hubungan misalnya Indonesia dengan, ini kan negara ASEAN ya, bagaimana hubungan Indonesia dengan Malaysia misalnya, bagaimana hubungan Indonesia dengan Thailand, hubungan apa yang ada di antara negara tersebut, dan hubungan Indonesia dengan negara lainnya yang di ASEAN multilateral. Jadi banyak negara, bukan cuma 2. Contohnya kayak gini, hubungannya Malaysia dengan Indonesia kayak gimana? Kalau kita kaitkan dengan interaksi, itu kan ada interaksi sebenarnya antara negara Malaysia dengan ASEAN. Salah satu yang bisa menyebabkan penyebab adanya interaksi adalah perbedaan sumber daya. Misalnya sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Atau lebih spesifik tenaga kerjanya. Jadi ketika tidak ada tenaga kerja sebenarnya ke Malaysia, itu kegiatan perkebunan di Malaysia itu mungkin tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ada hubungan di situ, ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Satu menyediakan sumber daya manusianya, satu menyediakan sumber daya alamnya. Begitu pula sebaliknya. Misalnya negara Thailand dengan negara di Indonesia. Pernah misalnya kita ada berita kita masih mengimpor beras dari Thailand. Ya, seperti itu contoh-contoh kasusnya. Jadi kita harus menelaah kaitan antar kasus tersebut.
tetap didasarkan pada teorinya itu atau materinya adalah interaksi. Seperti itu mungkin yang 57 yang dimaksud. Jadi ini lebih banyak ke contoh-contoh kasus yang dialami. Gimana Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau menambahkan? Ya Ibu Herni, nih saya lihat mau bicara nih. Silakan. Maaf Pak, tidak Pak. Lanjutkan saya Pak. Oh ya, oke. Maksudnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Bisa langsung bicara atau angkat tangan juga boleh. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ya. Ini ke 57, terus nomor 71. Nah, ini tadi pertanyaan Pak siapa ya? Pak Nahdi ya, ini dari Aceh. Pak Sahdi dari Aceh. Ini kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Peserta dapat mengidentifikasi kondisi fisik, iklim, dan musim. Nah, yang kemarin masuk itu adalah sebenarnya adalah kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya itu terdiri dari hamparan padang rumput atau biasa disebut dengan sabana atau stepa. Seperti itu. Nah, itu kondisi fisiknya. Bisa saja besok ya atau hujan yang akan datang itu muncul bagaimana kondisi wilayah, kondisi iklim, misalnya Nusa Tenggara Timur. Nah, iklim Indonesia Timur itu, Nusa Tenggara Timur itu ada dua ya, ada iklim basah dengan iklim kering, atau ada juga yang mengkategorikan menjadi iklim kering ekstrim. Jadi musim keringnya itu misalnya tidak sama dengan musim kering yang ada di Pulau Jawa dengan di NTT. Dia ada ekstrimnya. Ekstrim berarti dia lebih kering lah. Seperti itu. Nah, bisa saja prosesnya atau penyebabnya kenapa bisa misalnya di NTT itu lebih dominan iklim keringnya dibanding iklim basahnya. Ada yang mau tambahkan atau saya lanjut saja ya, Bu? Nah, kalau pertanyaannya begitu, penyebabnya pertama karena posisi geografisnya. Karena dia berada di bagian selatan Indonesia dan bertetangga atau berseberangan dengan wilayah Australia. Nah, kita tahu bahwa angin atau musim angin atau suhu udara yang berasal dari Australia itu tipenya minim atau kurang titik-titik air atau curah hujan, sehingga ketika terjadi hembusan angin dari April sampai September itu biasanya musim kering. Harusnya sih sekarang itu harusnya ya musim kering karena angin berhembus dari Australia ke Asia. Karena dia kurang membawa titik-titik air seperti itu. Sebaliknya, ketika terjadi angin barat, angin berhembus dari Asia Eropa ke Nusa Tenggara Timur, itu seharusnya kan dia musim iklim basah. Tetapi kenapa tetap di Nusa Tenggara Timur itu sedikit? Alasannya karena angin yang berhembus dari arah barat itu terhalang oleh dua sebenarnya pulau, yaitu Pulau Sumatera dan Jawa, dan terdapat pegunungan. Nah, itu yang menghalau beberapa curah hujan, sehingga curah hujan yang sampai di Nusa Tenggara Timur itu sedikit, tidak seperti di daerah Sumatera atau Pulau Jawa. Seperti itu. Itu penjelasannya kenapa di daerah Nusa Tenggara Timur itu kering. Nah,
ada misalnya daerah-daerah tertentu yang iklim basah seperti di Kupang. Nah, ternyata di Kupang ada namanya hujan orografis. Hujan orografis itu hujan yang terjadi di setempat karena adanya pegunungan yang menghalangi, sehingga ketika ada misalnya gunung, kemudian ada angin berhembus dan terhalang di situ, biasanya jatuh di sekitar gunung tersebut, sehingga di daerah Kupang itu lebih basah dibandingkan wilayah-wilayah pulau-pulau lainnya seperti di Flores dan sebagainya. Oke, seperti itu ya penjelasannya untuk di NTT. Saya kira ini berhubungan semua. Kemarin yang muncul itu kondisi fisiknya, kemungkinan besok itu iklimnya gimana dan musimnya. Jadi itu tadi penjelasannya, penyebabnya juga sudah tahu kenapa bisa di NTT lebih kering dibandingkan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Oke, itu 77. Nah, saya lempar lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apa Pak? Saya Pak izin. Ya, silakan Ibu Nurjana. Apa Pak perbedaannya antara sabana dengan stepa? Saya tidak terlalu paham dengan itu Pak. Sabana dengan stepa. Sebenarnya kan itu hamparan-hamparan rumput yang dikelilingi pohon-pohon. Nah, perbedaan mendasarnya tadi terkait dengan soalnya sebenarnya adalah di sabana itu lebih identik dengan wilayah tropis. Kalau stepa dia berada di wilayah iklim sedang seperti itu. Tetapi tidak berarti tidak ada juga stepa yang di NTT. Karena para ilmuwan mengkategorikan bahwa NTT itu adalah daerah sabana dan stepa. Tetapi di situ mungkin hostnya ya kita harus berpikir bahwa kenapa jawabannya sabana ya, karena sabana itu lebih dominan atau tumbuh berada di daerah tropis. Karena yang ditanyakan sebenarnya yang dominannya. Seperti itu. Karena kalau kita baca referensi, itu kalau ada sabana itu juga ada stepa di situ. Seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Lanjut Pak. Ya. Oke, saya lanjut ke ini 68. Ini gambar wilayah flora dan fauna. Saya kira ini sudah jelas ya, dapat menjelaskan keuntungan memiliki flora dan fauna yang ada di wilayah timur. Nah, ini keuntungannya. Keuntungan memiliki flora dan fauna yang ada di wilayah timur. Nah, kalau berbicara masalah persebaran wilayah flora dan fauna, di Indonesia kan dibagi jadi 3. Ada yang menurut Wallace dan ditambahkan di Weber. Weber membagi lagi. Kalau Wallace cuma membagi 2 antara timur dan barat. Tetapi ada Weber yang membagi antara ada wilayah peralihan yaitu di Sulawesi dan di wilayah barat. Nah, kalau ini di modulnya kan sudah ada persebarannya. Tetapi yang ditanyakan apa sih keuntungannya misalnya di wilayah timur. Pertama di wilayah timur itu pertama itu dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia baik itu barat maupun di wilayah tengah, di wilayah timur itu hutannya masih hutan lebat, hutan hujan tropis yang lebat, sehingga flora dan fauna itu masih banyak flora dan fauna endemik yang tumbuh di wilayah timur. Itu. Kemudian
masih banyaknya daerah daerah-daerah yang belum terjamah ya, sehingga pertumbuhan-pertumbuhan endemik itu masih berlangsung. Salah satu contohnya keunggulannya, misalnya ketika kita bicara endemiknya, misalnya cendrawasih, kita masih bisa, kalau kita ke hutannya itu masih bisa dapat kita temu, bahkan ada yang memperjualbelikan, itu masih gampang didapat. Kalau di wilayah Indonesia Tengah atau di Indonesia Barat, bagian barat itu misalnya badak ya, badak tidak lagi bisa didapatkan kecuali misalnya di kebun binatangnya, dia tidak hidup bebas lagi, berbeda dengan di flora dan fauna yang hidup di wilayah Papua, itu hidupnya masih bebas. Kalau di Jawa ada, tetapi sudah di misalnya di Suaka Marga Satwa, kemudian sudah ada di kebun binatang ya, seperti itu. Apalagi di Sulawesi, kita misalnya di Sulawesi kan ada anoa. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau melihat anoa di Sulawesi di mana? Karena wilayahnya itu sudah banyak yang dikonversi, sudah banyak yang berubah, terjadi perubahan penggunaan lahan yang dulunya hutan itu jadi perumahan misalnya. Nah, itu keuntungannya sebenarnya kenapa di wilayah Papua itu masih lebih endemik, bertahan flora dan faunanya dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Seperti itu. Nah, ini biasanya kan gambar ini disajikan gambar wilayah flora dan fauna, berarti nanti gambar wilayahnya bisa saja peta yang ditampilkan itu jenis wilayahnya sendiri. Jadi kuncinya di sini kita harus membaca petanya minimal, ini wilayah mana yang dimaksud. Apakah wilayah bagian timur, bagian tengah, atau bagian selatan? Karena yang ditampilkan adalah gambar. Itu untuk 68. Kemudian lanjut ke 74. Ada Pak, mau Ya, bertanya silakan Pak. Ibu Nah, Mary. ini kebetulan masih ingat kemarin soalnya Ya, apa silakan fauna Ibu. yang berada di wilayah Welber Pak, itu soalnya. Ya, Wilber. Ya, Wilber atau fauna-fauna Weber? apa? Weber mungkin ya, Bu? Ya Bu, ya Pak, itu fauna Ya. yang terdapat di wilayah Welber Pak, itu pertanyaannya Ya. kemarin. Berarti dia yang dimaksud itu di wilayah timur, Bu. Ya, ya Pak. Wilayah timur kan endemiknya ada cendrawasih, kemudian kasuari, ya banyak yang jenis-jenis burung, Bu, di sana. Kalau di bagian Kalau nggak salah gambar-gambar itu seperti hewan Pak, kalau nggak salah ingat itu. ya gambar hewan, berarti triknya berarti kita harus juga mengenali gambarnya, Bu, gambar hewannya. Meskipun ini berbeda, tetapi bisa saja itu bisa mengecoh ketika gambar antara wilayah dan jenis burungnya gambar. Jadi bisa saja kita bisa terkecoh, misalnya jangan sampai Weber itu, karena Weber itu web, misalnya orang bisa menganggap bahwa Weber itu bagian barat. Jadi kalau istilahnya kan gini, ada kalau berbicara masalah flora dan fauna, bagian barat biasanya disebut juga asiatis. Kalau bagian timur ini perbedaan istilah aja ya. Asiatis bisa juga dengan Welex. Itu dua, atau bagian barat. Itu istilah yang berbeda tetapi maknanya sama. Kalau di wilayah tengah itu peralihan atau Asia Australis, gabungan atau perantara. Itu istilah yang berbeda, maknanya sama. Kalau di flora dan fauna di timur ada Weber atau susah banget sebutnya, Australis ya, Australia atau Indonesia wilayah timur. Jadi itu beda makna, beda
beda nama tapi sebenarnya maknanya sama. Jadi itu Weber berarti bagian timur. Seperti itu mungkin. Oke. Kalau mengenai Sudah itu jelas? Pak, garis Weber itu Pak, itu memisahkan apa itu Pak? Memisahkan antara bagiannya ya. Iya, kan ada Weber itu garis wilayah Papua. garis Weber. Atau mau ditampilkan ya? Tampilkan Boleh Pak. saja di ini. Ya. Ntar saya carikan ininya gambarnya ya. Kebetulan soal ini yang keluar kemarin, Pak. Ya, saya tampilkan ya. Oh ya, Bu Mary betul Bu Mary ya? Iya, Pak. Masih remang-remang Bu Mary ya? Ya, kalau misalnya ada ya seperti ini bagus sih karena langsung bahas soalnya. Nah, ini saya tampilkan yang ini aja ya. Saya tampilkan yang paling semoga bisa saya Bu Mary, Ya, Pak. ini kan Bapaknya lagi ada. Apa kira-kira soal yang masih ingat, yang masih belum bisa terjawab, kita tanyakan Bu, karena ada Bapak ini seperti itu. Iya, siap, Pak. Kalau sesuai dengan kisi-kisi, kalau sempat masih ingat, Pak. Ya betul juga ya. Ini sebenarnya ada kisi-kisinya Pak, tapi ya lebih bagus kalau ingat soalnya. Iya ya. Aduh. Ya, ini saya buka dulu baru saya tampilkan ya. Garis Weber sama picture kali. Oh ini. Semoga jelas. Kecil sekali. Ini saya ambil, semoga bisa terbaca ya. Izin saya share ya. Share yang mana tadi gambar. Muncul gambarnya. Kalau bisa dengan bagian timur, bagian tengah, barat, Pak. Jangan sampai nanti keluar lagi. Yang kemarin sudah keluar bagian timur. Jangan sampai dikasih keluar lagi tengah dengan barat, Pak. Oh iya, bisa indikatornya Indonesia Timur. Tapi kalau mau itu bisa saja ini semua. Iya, Pak. Enggak muncul. Supaya dibedakan nanti yang mana Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat, Pak. Ya, saya share dulu ya. Ini gambar. Ini yang muncul apa? Bukan ya? Bentar. Gambarnya muncul, Bu? Pak, muncul file. Tapi kecil ya? Ini bukan Baru file yang muncul, Pak. Oh, enggak filenya muncul itu ini ya? muncul. Iya, baru filenya yang muncul, Pak. Saya stop dulu. Nah, ini nih. Ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Saya bisa coret-coret ini, saya coret Kelihatan, aja. Pak. Saya coret aja ya. Nah, ini kan tadi yang garis Weber ya. Jadi garis Weber wilayahnya ini. Dia ini masuk Maluku ya, Maluku dan Papua. Ini juga ada sedikit di sini. Jadi
sebaiknya kita harus kenali ini. Kenali ini ya. Ini kelihatan ya coretan saya. Kenali wilayahnya ini. Jangan sampai nanti dia tunjuk wilayahnya. Misalnya dia bol ini, dia kasih warna. Itu kita harus tahu flora atau faunanya apa. Kalau ini kan jelas biasanya burung cendrawasih atau burung kasuari. Itu Weber. Kalau di Wallace dia membagi antara wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Kalau garis Wallace itu dia lebih mengarah ke sini. Fauna atau flora Indonesia Barat. Ini biasa disebut dengan peralihan. Jadi ini yang Weber itu biasanya Indonesia bagian timur atau istilahnya juga Australis. Ini Indonesia untuk Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia bagian tengah, misalnya saya tambah lagi. Ini yang tengah. Ini fauna peralihan antara atau Asia Australis. Sedangkan yang di wilayah barat itu biasa disebut dengan Asiatis. Indonesia bagian barat. Ini kalau ini mungkin gampang kalau Indonesia bagian barat. Bagian barat dan Wallace. Ya, ini beberapa istilahnya ya. Kalau masalah hewan faunanya atau floranya, ini tadi sudah saya tandai tadi ya. Halaman berapa? Flora dan fauna ya, flora dan fauna. Halaman 50. Di modulnya, carikan di modul ya, flora dan fauna. Flora dan nah, di halaman 39 ya. Jadi di halaman 39 itu persebaran flora dan fauna. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, wilayahnya ini ya, sebagian di ini NTT. Kalau di wilayah tengah, ini masuknya berarti Bali itu masuk di peralihan. Ini di Bali. Jadi ini harus diketahui betul wilayahnya dan jenis flora dan faunanya. Oke, saya kira saya hapus dulu ini ya anotasinya. Mengganggu semua. Oke. Oke ya. Itu untuk 68. Oke, waktu Indonesia Tengah, Makassar, waktu sholat asar, kalau ada yang mau silakan. Sekarang 74.
disajikan infografik mengenai kondisi geografis Indonesia. Peserta dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia. Nah, ini infografik ya, infografis mengenai kondisi geografis. Berbicara masalah kondisi geografis berarti kita akan berbicara masalah batas geografis, Keadaan berbicara penduduk. masalah ya, Berbicara mengenai keadaan penduduk. ya geografis sih ada dua sebenarnya. Berbicara masalah ada fisiknya, ada sosialnya. Ketika berbicara masalah fisik berarti berbicara masalah iklim, berbicara masalah suhu, geologi, keadaan tanah, lama penyiraman matahari. Seperti itu kalau fisik. Kalau masalah sosial itu termasuk tadi penduduk, kemudian mobilitas, migrasi, kondisi wilayah perkotaan itu masuk di wilayah kondisi geografis. Nah, saya tanya Bu, yang kemarin apa yang masuk di sini? Ada enggak yang masih terbayang? Gambar apa yang muncul, Bu, kemarin? Kan ini banyak, berbicara masalah kondisi geografis itu luas. Ada yang fisiknya, ada yang sosialnya, ada penduduknya. Apakah pertumbuhan penduduk? Nah, ini bisa saja muncul ya, karena kemarin saya dengar-dengar itu biasanya yang muncul di soal itu yang isu-isu terkini. Misalnya data-data infografisnya data COVID. Misalnya berapa jumlah penduduk yang terkena, itu bisa saja muncul. Karena itu termasuk data geografis. Tidak ada Bu yang kayak tadi misalnya di flora dan fauna, ada di wilayah timur. Yang di NTT yang muncul apakah sabana atau stepa. Kalau di sini tidak ada ya yang ingat. Kalau ada itu lebih bagus, Bu. Atau sholat semua dulu ya? Hening kayaknya. Enggak ada gambaran, Pak. Enggak ada gambaran ya? Oh, berarti Iya, Pak. ya. Jadi gambarannya jadi kalau mau dibahas satu-satu ini panjang nih. Ini kalau di mata kuliah, Mbak, mempelajari iklimnya saja panjang. Tetapi kalau dibahas secara umum, kondisi geografis Indonesia itu pertama iklimnya secara umum ya. Kalau infografis kan sudah pasti ada datanya, nanti menghubungkan saja. Misalnya iklimnya itu adalah iklim tropis. Kenapa dia iklim tropis? Karena dia wilayah yang dilalui oleh daerah khatulistiwa. Itu juga menjadi salah satu keunggulan atau menjadi daya tawar bagi negara-negara ASEAN. Karena satu-satunya negara yang beriklim tropis adalah Indonesia dibanding negara ASEAN lainnya. Ketika berbicara suhu, jadi ini semua berhubungan. Indonesia itu lebih banyak juga, dia seimbang antara penyinaran matahari dan waktu malamnya. Jadi bisa saja misalnya di daerah Thailand itu lebih banyak, bisa kadang lebih banyak malamnya atau siangnya karena dia tidak seimbang. Kalau di Indonesia ini lebih bagus karena 12 jam. Jadi muncul matahari itu 12 jam, tenggelam juga 12 jam. Jadi seimbang. Sehingga suhunya itu lebih banyak juga. Yang menyebabkan juga tanahnya itu subur, salah satunya adalah penyinaran matahari. Suhunya juga bisa terkontrol.
Beda dengan negara-negara di bagian iklim lintang misalnya di lintang utara atau di selatan itu kadang mataharinya mungkin cuma 4 jam. Ada negara-negara di Eropa atau di bagian selatan. Kalau di Indonesia dia seimbang. Kemudian tanahnya juga, ini berbicara tanah biasanya muncul kenapa misalnya tanah di Pulau Jawa itu lebih subur misalnya dibandingkan dengan di Pulau NTT. Jawabannya ini bisa runut. Pertama karena faktor geologisnya. Faktor geologis yang saya maksud adalah kondisi batuannya. Di wilayah Sumatera dan Jawa itu masih banyak pegunungan api yang aktif. Sehingga ketika terjadi letusan, misalnya di Merapi, itu itu menyebabkan tanah andosol atau tanah vulkanik. Itu yang subur. Sehingga dibandingkan di wilayah-wilayah timur itu wilayah gunung apinya sudah padam atau sudah purba, tidak aktif lagi, sehingga tidak ada lagi perputaran mineral-mineral yang ada di dalam baik di perut bumi maupun di permukaan bumi. Seperti itu. Itu kondisi fisiknya. Kalau penduduknya di Indonesia ini Jawa dibandingkan misalnya dengan Papua itu kan sudah menjadi pengetahuan umum ya, bahwa di Jakarta itu selalu ada bonus demografi. Selalu pertambahan penduduknya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk yang berada di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Atau ketika kita lebih spesifik, di wilayah perkotaan atau di wilayah industri itu lebih pertumbuhan penduduknya lebih cepat dibandingkan di wilayah pedesaan. Jadi ini nanti data yang akan ditampilkan. Infografik bisa bentuknya diagram batang, bisa juga diagram batang, bisa juga bentuknya tabel, jadi itu semua infografis. Bisa juga bentuknya ilustrasi, seperti itu. Jadi bisa saja gambarnya peta, karena peta itu termasuk adalah infografik, apalagi berkaitan dengan geografi. Oke, lanjut. Nomor 79. Disajikan narasi mengenai dampak kondisi geografis di dampaknya ya. Nah, ketika berbicara dampak kondisi geografis ini juga luas. Nah, peserta dapat memperjelas dampaknya apa. Pertama, kondisi wilayah Indonesia itu bisa saya tampilkan ya. Ini supaya lebih enak, lebih nyata juga. Saya izin share lagi. Saya tampilkan saja ini. Nah, ini kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita berbicara masalah posisi, bargaining position Indonesia itu sebenarnya gimana. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini, wilayah negara kita itu berada di wilayah pelayaran atau wilayah persinggahan ya. Jadi misalnya ketika dari benua Asia, Eropa, dia akan transit, daerah transit di sini ke Australia. Begitu pula dengan Australia, dia akan ke sini, kemudian ke Amerika, ke Eropa, atau di Afrika. Jadi itu itu dampaknya, dampak posisinya. Kemudian selanjutnya ini wilayah kita terdiri dari pulau,
ada 5 pulau besar ya. Nah, ternyata kita hanya sepertiga bagian daratan, lebih banyak 2/3 itu daerah lautan. Sehingga itu dampaknya bagi sumber daya alam dan sumber daya mineral itu lebih banyak. Ini daerah lautnya itu lebih banyak. Nah, ini sumber daya alamnya banyak, bisa tambang minyak, kita tidak pungkir lagi misalnya jenis biota lautnya, mulai dari ikan, kepiting, cumi, budidaya rumput laut, dan ketika kita itu di wilayah lautnya, nah di wilayah daratan kita jauh lagi dampaknya. Misalnya di Papua, dia kaya dengan emas. Kemudian di Sulawesi Tenggara kaya dengan aspal, di Sulawesi Tengah kaya dengan nikel, di Kalimantan batu bara. Apalagi sebenarnya yang kurang di Sumatera itu dampaknya itu daerah perkebunan sawit. Di Jawa lahan pertaniannya yang karena banyaknya barisan gunung api di sini. Itu kondisi itu dampaknya ya bagi kehidupan manusia. Nah, kita lihat ini ya. Ini sebenarnya ini kan ada perbedaan nih. Ini sebenarnya lempeng. Jadi lempeng ini sebenarnya lempeng yang menyebabkan adanya muncul gunung-gunung api di sini. Dia naiknya ke sini. Ini kan yang agak warna biru tua itu agak dalam. Jadi di situ ada lempengnya. Ketika terjadi pergerakan, itulah sebenarnya menyebabkan bisa saja terjadi gempa, tsunami, dan terjadi gerakan yang menyebabkan gunung api sampai ke sini Pasifik. Jadi benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Jadi letak posisinya yang bisa berdampak pada kehidupan manusia. Kondisi tanahnya juga subur. Ada misalnya dia tidak subur, misal tadi di NTT ini ya. Ini NTT, ini Timur Leste, di sini NTT. Sumba. Ini di Sumba, ini yang diiklankan sekarang yang di Flores. Nah, di sini memang di iklim kering, tetapi ketika kita melihat data, ternyata di NTT itu termasuk wilayah penghasil peternakan kuda terbesar di Indonesia. Jadi ketika mau cari kuda, bagusnya ke NTT. Bukan hanya kuda, peternakan sapi juga banyak di sini. Faktanya sapi-sapian dari Sulawesi yang ada di Sulawesi itu banyak dari sini. Banyak dari NTT. Jadi itu kondisi geografisnya, itu dampaknya. Dampak geologisnya juga tadi karena terdiri dari ring of fire, terdiri dari cincin-cincin gunung api, itulah yang menyebabkan tanahnya subur. Jadi ini sekaligus dampaknya juga itu keuntungannya. Kerugiannya adalah kita adalah daerah yang rawan bencana. Hampir kalau kita perhatikan data BMKG itu gempa hampir tiap jam ada gempa terjadi. Nah, itu dampak buruknya. Karena ini dampak terhadap manusia, berarti bisa saja muncul nanti soal-soal yang berkaitan, misalnya kenapa Palu gempanya, pertanyaannya kenapa di Palu terjadi gempa, misalnya di Kalimantan atau di Makassar tidak pernah terjadi gempa yang dahsyat. Kenapa di bagian selatan itu gempanya bisa menimbulkan tsunami, di bagian utara tidak. Nah, ini bisa dilihat secara jelas bahwa yang bisa menyebabkan tsunami adalah adanya lempeng-lempeng tektonik seperti ini.
Jadi di bagian selatan itulah potensi tsunami di Aceh. Aceh di sini, di bagian sini. Jadi itu berpotensi tsunami. Kemarin di Palu, ini di Palu. Pernah juga tsunami di ini Sulawesi Barat. Nah, kenapa Makassar tidak? Karena di Makassar itu tidak ada palung laut. Dia dangkal. Di wilayah utara laut ini Jawa bagian utara itu juga tidak ada lempeng, makanya tidak rawan bencana, khususnya gempa. Oke, mungkin seperti itu dampaknya ya bagi kehidupan manusia. Lain lagi misalnya terhadap perekonomiannya. Itu berhubungan semua. Tetapi kalau pertanyaannya kondisi geografis itu biasanya yang muncul adalah bisa jadi geologisnya karena ininya tadi persebaran gunung apinya atau lempengnya. Kalaupun dia sumber dayanya bisa saja nanti wilayahnya, misalnya Kalimantan dominan pertambangan. Jadi di modul itu disajikan peta persebaran sumber daya alam atau peta persebaran industri. Di situ ada di halaman 32. Oke, selanjutnya. Oke. Sempat ada yang mau ditanyakan dulu, Bu. Saya jangan sampai panjang lebar nanti juga enggak masuk. Silakan. Mengenai poin 79. Silakan ditanyakan, Bu. Boleh minum Saya ya? Pak. Tapi Pak, Ya, silakan. mau bertanya tentang dampak negatifnya Pak. Oh, dampak negatifnya. Ya Pak, makasih Pak. Dampak negatifnya kondisi geografis Indonesia yang pertama itu tadi ya, karena dia dilalui oleh lempeng Pasifik dan lempeng Pasifik dan terdapat palung, jadi dia sangat rawan bencana. Kita itu sangat rawan bencana gempa dan tsunami, gunung api. Kemudian karena kita wilayah tropis, biasanya angin yang dari wilayah Asia itu dia membawa curah hujan yang tinggi. Akibatnya apa? Dia akan berhenti di sini di pulau di Jawa, sehingga terjadi curah hujan sangat tinggi, ditambah lagi penggunaan lahan, misalnya di Jakarta lebih dominan perkotaan, daerah resapan airnya berkurang sehingga terjadi banjir. Di Kalimantan, karena dia daerahnya pertambangan, biasanya daerah pertambangan itu menjadi bukan lagi gundul ya, dia dikeruk. Kerukannya itu kan tidak ada lagi yang bisa memfilter air hujan. Jadi ketika air hujan jatuh ke permukaan, itu langsung saja mengalir sehingga tidak ada lagi yang masuk ke dalam tanah. Itu menyebabkan banjir juga seperti yang terjadi di Samarinda kemarin ya. Nah, itu terjadi banjir bandang. Jadi hampir semua perkotaan itu terjadi banjir ketika musim hujan, kering pada saat musim kemarau. Kenapa kering? Karena sudah sebenarnya tidak ada lagi daerah resapan air, ditambah lagi saluran perencanaan kota yang tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Itu dampak negatifnya. Itu dari kondisi fisiknya. Kondisi sosialnya, pertumbuhan penduduk Indonesia itu selalu mengalami bonus demografi, sehingga kemiskinan semakin banyak. Kemudian kepadatan penduduk tidak merata. Sampai sekarang masih ya Pulau Jawa itu
berapa 60% ya penduduk di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Jadi 40%-nya itu dibagi di 5 pulau besar. Seperti itu dampak negatifnya ya. Sekaligus karena lempeng Pasifik, adanya tadi lempeng itu tektonik, itu juga menjadi dampak keuntungannya karena tanahnya bisa subur. Seperti itu. Jadi hampir di Indonesia itu bencana-bencana geologis itu ada. Gempa, banjir, tsunami, gunung api, itu adalah bencana-bencana alam yang alami ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Lanjut Oke, Pak, lanjut. Oh ya, oke. Pak Yusri. Saya lanjut, saya stop dulu ini ya. 95. Disajikan peta Indonesia beserta dapat membandingkan letak. Harusnya saya tidak stop tadi. Jadi saya lebih senang menjelaskan sebenarnya kalau pakai ini. Karena ini bisa kelihatan. Jadi sekarang materinya itu di modul 6 ini. Peserta dapat membandingkan letak geografis Indonesia dengan negara lain. Pertama tadi saya sudah menyinggung ini sih. Apa sebenarnya menjadi peta juga. Ini juga kan disajikan peta. Jadi kurang lebih seperti ini nanti. Kalau ASEAN berarti di sini ya. Minus Timur Leste. Jadi ini kita yang paling bawah. Kemudian ada Malaysia di sini ada 2. Ada Malaysia, ada Brunei. Kemudian ini ada Vietnam, ada Myanmar, Thailand, Laos, sampai di sini Myanmar atau Burma ya, ada Kamboja. Pertama ini kan disajikan perbandingannya letak geografisnya kita lebih banyak keuntungannya karena ini ada garis ekuator. Berarti matahari lewat di sini. Penyinaran matahari tadi itulah yang menyebabkan sebenarnya kondisi cuaca iklim kita seimbang. Iklim tropis. Banyak kalau di sini dia merupakan tropik Tropic of Cancer atau di wilayah sedang. Jadi ini berada di wilayah sedang. Jadi ini lebih di sini ada bisa lebih banyak penyiraman mataharinya itu kurang di sini. Di Myanmar bisa saja ada salju yang terjadi di sini. Itu juga berefek pada pertumbuhan misalnya pertaniannya. Secara garis besar sumber daya alam kita itu lebih bagus dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Tetapi biasanya ketika kita melihat data, ternyata negara-negara yang kaya sumber daya alam, termasuk wilayah tambang mineral, baik itu logam maupun non-logam, itu biasanya negara-negara miskin. Karena kita tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Kita lihat hampir seluruh perusahaan tambang di Indonesia itu dikuasai oleh negara-negara asing. Misal Cina, Kanada, Amerika, itu masuk di Indonesia. Yang mengelola, kita punya sumber daya alam, tapi yang mengelola itu adalah negara-negara lain. Nah, kenapa Thailand pertanyaan lebih bagus? Karena dia sudah dibarengi dengan teknologi sumber daya manusianya juga berkembang. Seperti itu. Misalnya kita dengan Malaysia, kita bertetangga. Nah, itu banyak mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Jadi kemungkinan nanti yang gambarnya seperti ini nanti dijelaskan.
bagaimana perbandingannya, tergantung nanti jawaban pilihan jawabannya apa, karena kan semuanya pilihan ganda, tinggal menyesuaikan saja. Yang jelas kita memiliki posisi tawar yang lebih dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Mineralnya juga kaya. Sabe, Pak. Ya, silakan. Ini saya lihat di sini kan disajikan peta di Indonesia, peserta dapat membandingkan letak geografis Indonesia dengan negara lain di ASEAN. Ya. Kalau bisa Pak, tolong jelaskan persamaan dan perbedaan negara-negara di ASEAN, Pak. Perbedaannya ya? Persamaan dan perbedaan perbedaan. dengan persamaannya. Karena kalau nggak ya, salah ingat itu kayaknya perbedaan kok kemarin itu Pak soalnya. ini perbedaan kondisi fisik atau sosial ininya. Kalau persamaannya hampir kondisi sosial budaya kita itu hampir sama. Jadi kita adalah rumpun Melayu. Itu kita memiliki kesamaan di situ. Kemudian kita sama-sama berada di iklim, sebenarnya di iklim tropis dan sedang. Meskipun kita di tropis. Itu sebenarnya kenapa terbentuk ASEAN, karena persamaan wilayah. Perbedaannya tadi sudah jelas bahwa kita sumber daya alam kita lebih banyak dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dan perbedaannya lagi, kita memiliki penduduk yang paling banyak dibandingkan negara lainnya, sehingga negara-negara Thailand misalnya dia mengambil tenaga kerja dari kita di Indonesia, seperti itu. Kalau kondisi geografisnya ini kan sudah jelas nih, kita tadi adalah wilayah persinggahan, wilayah pelayaran. Daerah ini semua tidak bisa saja orang terbang dari dia tidak melalui ini. Kalau dari Australia biasanya dia transit ke sini di Batam atau di sini di Singapura sebenarnya. Di Batam ya, ini tempat persinggahan, tempat berlabuhnya semua pelayaran baik dari Eropa maupun dari Amerika. Tetapi tidak mesti singgah di sini. Itu menjadi nilai tawarnya di Indonesia sebenarnya. Kita lebih kaya dibandingkan negara-negara lain. Kalau persamaannya lebih kepada kondisi itu tadi, kondisi sosial budayanya hampir sama. Di Thailand juga kalau tidak salah ada namanya Kampung Melayu, ada juga Bugis. Seperti itu. Kalau di Myanmar ini dia terkenal dengan tambang yang non logam. Non logam biasanya itu batu permatanya ada di sini, ada ruby, ada safir, emerald. Nah, di Thailand juga pertaniannya yang lebih dominan. Perbedaannya ya. Di Kamboja hampir sama pertanian juga. Nah, kalau di Indonesia meski kita pertanian juga ada di yang dominan itu di Pulau Jawa, tetapi kita lebih dominan sebenarnya di mineral ini yang mineral emasnya, nikel, kita kaya dengan itu. Kalau nanti pertanyaannya yang paling membedakan sebenarnya penduduknya. Kita memiliki sumber daya manusia lebih banyak ya. Jadi lebih banyak belum tentu berkualitas. Jadi banyak itu belum tentu berkualitas. Tetapi dia lebih dominan penduduknya. Thailand itu dia meskipun penduduknya sedikit, tapi dia sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi untuk pertaniannya. Bisa kita lihat di banyaknya yang beredar baik di media sosial ataupun di berita-berita di BBC dan lain sebagainya. Ya, mungkin seperti itu Ibu Mary ya, persamaan dan perbedaannya. Berarti termasuk perbedaan
bentuk negara juga Pak, itu termasuk perbedaan ya Pak? Oh iya, iya, bentuk pemerintahan juga termasuk. Kita daerah kepulauan, dia daerah tidak ada yang lainnya daerah daratan. Ya kalau ya bentuk pemerintahan termasuk, cuma saya tadi menjelaskan arah ke wilayah geografisnya. Jadi ya saya lupa, kita daerah kepulauan, ini semua daerah daratan. Oke, ada lagi mungkin mau ditambahkan Bu, selain itu persamaan perbedaannya supaya kita lebih kaya. Jangan informasinya juga dari saya semua. Ada informasi yang kayak tadi bentuk pemerintahan ternyata juga berbeda. Ada lagi mungkin persamaan perbedaannya. Saya bisa tambah sedikit di perbedaan bentuk negara Pak. Iya. Kalau di negara Thailand, Brunei, Darussalam dan Malaysia itu bentuk kerajaan Pak. Sedangkan perbedaannya dengan kita adalah bentuk republik Pak. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bu supaya kita lebih kaya nanti, soalnya meskipun diubah nanti bisa jadi itu yang muncul ya. Mungkin perbedaan kebudayaan Pak dengan bahasa, mungkin itu termasuk perbedaan juga Pak. Ya betul, itu dari segi kondisi sosial ya. Ya Pak. Ekonominya mungkin ya yang mana lebih paling makmur di antara ini? Thailand, Indonesia hampir sama ya. Jadi mungkin Malaysia yang lebih ini secara ketika kita per kapitanya. Karena dia negaranya sudah hampir di segi pendidikan Malaysia lebih unggul dibanding kita. Itu bisa juga menjadi perbedaan. Jadi kalau mau lihat perbedaan sosialnya lebih banyak ke bentuk pemerintahan, kemudian budaya, bahasa, adat istiadat, itu mungkin yang lebih cenderung ke situ. Tapi kalau persamaannya bisa tadi kita sama-sama berada di wilayah iklim sedang, iklim tropis dan sedang. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu? Silakan supaya lebih banyak, lebih kaya informasinya tentang persamaan dan perbedaan wilayahnya. Kalau terkait geografis biasanya itu lebih banyak ke wilayah fisiknya. Kalau sosialnya kan sudah jelas bahwa kita berbeda budaya. Kalau fisiknya itu tadi kita daerah wilayah kepulauan, yang lainnya wilayah daratan. Oke, kalau tidak ada bisa juga nanti dicatat. Nanti kalau misalnya selesai bisa dicari sendiri ya. Selanjutnya 99 disajikan tabel potensi sumber daya alam. Peserta dapat menentukan keuntungan Indonesia berdasarkan letak. Nah, ini sebenarnya sudah ya. Keuntungannya kita apa tadi? Kita kaya sumber daya alam. Karena kita iklimnya yang tropis. Kemudian hanya ada dua musim. Ada musim, kalau bukan musim kemarau, ada musim hujan. Jadi itu sebenarnya yang sumber daya alam. Pertanian, peternakan, pertambangan. Karena letak geografisnya kita itu sebenarnya yang faktor pendukungnya. Kalimantan kenapa dia kaya daerah dengan batu bara? Karena dulunya ini adalah daerah dulunya kan daerah apa namanya, daerah rawa dan mengendapkan sisa tumbuhan dan hewan, sehingga itu terjadi pengendapan. Itulah yang menyebabkan sumber barang batu baranya. Jadi hampir semua wilayah Kalimantan itu di isinya itu batuannya itu adalah batu bara. Tinggal menunggu saja waktunya, karena hampir semua
di bawah daratan Kalimantan itu adalah batu bara. Itu satu pulau. Kemudian di wilayah Sumatera itu daerah perkebunan. Di sini paling dikenal perkebunan sawitnya di wilayah Sumatera. Meskipun di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada, tetapi ini lebih dominan. Di Jawa daerah pertanian. Di di Bali kita wilayah ininya adalah pariwisatanya yang ditonjolkan. Kemudian di NTT, NTB itu adalah peternakannya. Di Sulawesi itu perkebunan ya. Di Sulawesi jadi beda ya perkebunan sama pertanian. Pertanian itu pertanian lahan basah, itu persawahan. Kalau di Sulawesi itu perkebunan. Misalnya cengkeh, coklat itu di daerah Sulawesi lumayan bisa menyuplai coklat yang terkenal. Di Sulawesi Tenggara misalnya ada jambu mentenya dan aspalnya. Di sini ada aspal, ada tambang aspal. Di Sulawesi Tengah ada nikelnya. Di sini juga kaya bencananya ya, di Sulawesi Utara. Jadi selain kaya sumber daya alam, kaya juga bencananya di daerah sini. Jadi seimbang. Di Maluku ini hampir sama ya, di daerah ini, daerah Maluku itu ini hasil lautnya daerah ini. Sulawesi termasuk ya, Sulawesi, kemudian Papua tidak salah lagi emasnya, kemudian wilayah Raja Ampat juga kaya akan ikan. Seperti itu kondisi sumber daya alam di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan letak geografisnya, kita lebih kaya dengan alasan-alasan itu tadi. Itu bisa dilihat langsung di halaman 33 di modul 5. Nah, itu yang berkaitan dengan kondisi geografis. Jadi sekali lagi kondisi geografis itu ada dua, ada wilayah fisik dan wilayah sosial. Fisik berkaitan dengan iklim, cuaca, kemudian jenis batuan, geologinya, suhunya. Sedangkan sosial berkaitan dengan penduduknya. Selanjutnya 77. Ini menguasai konsep peran saya tampilkan ya. Tampilkan ini. Atau di depannya sudah ada semua ya yang silabusnya? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau ada semua, enggak usah saya sebutkan saja di poin 77. Itu menguasai konsep peran Indonesia dalam internasional di era Industri 4.0 atau 4.0 dan aplikasi dalam pembelajaran IPS. Jadi lebih banyak di sini dicantumkan era Industri 4.0. Sebenarnya materinya itu bisa kita lihat konsepnya apa sih yang dimaksud dengan era Industri 4.0. Indikatornya diberikan contoh kasus mengenai karakteristik era Industri 4.0. Peserta dapat menilai karakteristik utama kehidupan di era Industri 4.0. Di modulnya halaman 75 kalau tidak salah. Jadi di modul itu halaman 75, modul 6 ya. Itu kalau bisa dibuka, karakteristiknya sebenarnya yang paling mencolok 476 itu adalah ini kan ada sejarahnya. Kenapa disebut revolusi 4.0? Ada revolusi industri 1.0, 1.0 itu ini ada perjalanan revolusi industri sebenarnya. Ada industri pertamanya itu
penggunaan mesin uap itu revolusi 1.0, saya kira enggak. Saya tidak usah jelaskan, langsung saja ke apa sih sebenarnya cirinya. Kalian ditanyakan ini apa karakternya industri 4.0. Kalau yang paling simpel adalah di sini sekarang adanya terintegrasinya jaringan internet. Itu atau biasa dikenal dengan istilah Internet of Things. Jadi adanya integrasi sekarang. Saya tidak susah lagi mencari jaringan, mau seperti ini ya. Contohnya sekarang ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku misalnya, Ambon. Nah, ini kita bisa terhubung semua karena adanya Internet of Things, adanya internet, ada yang menghubungkan kita. Itu karakteristik utamanya. Kita bisa berbicara, melakukan seminar online internasional tanpa harus ke wilayahnya, ke ruang 3 dimensinya, ke tempatnya. Kita bisa ikuti semua dari Eropa, dari Amerika, Jepang, Cina, karena adanya integrasi internet. Itu menjadi karakteristik utamanya. Kalau kita mau lihat lagi selanjutnya di berbagai bidang, itu bisa kita lihat di halaman 79 di dunia pendidikan seperti yang kita lakukan hari ini. Itu adalah bagian dari revolusi 4.0. Ini bisa kita jadi kemungkinan saya masuk di generasi Z. Sekarang itu generasi bukan, saya generasi Y. Jadi dari 981 sampai 94 itu generasi Y. Masih dapat generasi X itu 65 sampai 80. Jadi kemungkinan kita lebih banyak di sekarang ini di ruang meeting ini lebih banyaknya di generasi Y. 81 sampai dengan 94. Selanjutnya generasi Z 95 sampai 2010. Dan yang kita ajar sebenarnya sekarang adalah generasi alfa atau generasi milenial. Jadi kita ada pertengahan generasi yang tidak kita ajar sekarang. Sekarang kita mengajarnya generasi Z atau alfa atau milenial. Jadi itu yang menjadi cirinya. Ini bisa kita lihat, saya di 82 ada namanya fisik digital, kemudian ada hiperkustomisasi, realistis, semuanya ekonomis, ada e-learning, ada money, ada vintage. Jadi semuanya serba online. Mentransfer uang lewat ATM itu sekarang sudah dianggap sebagai konvensional. Sekarang semuanya lewat jari-jari, lewat HP. Itulah tanda-tanda atau karakteristik kehidupan di era industri 4.0. Itu di bidang keuangan, kemudian di bidang transportasi muncullah ojek online, ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada InDriver, dan sebagainya. Jadi hampir semua lini itu berubah. Atau kalau meminjam bahasanya Renal Kasali, itu terjadi disrupsi. Dari pasar tradisional atau konvensional sekarang menjadi pasar online. Ada banyak marketplace, misalnya Shopee, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Kalau di dunia internasional ada misalnya eBay, Lazada. ya Lazada. Yang ibu-ibu mungkin yang suka belanja online ya tahulah. Itu semua adalah karakteristik industri 4.0. Lazada, ada Alibaba ya, banyak. Mungkin kita sudah seperti yang kita lakukan ini, kita sudah melakukan. Itulah nanti ini kan kasusnya, jadi kasus.
Saya kira kalau kasus kita mengerti yang mana era industri 4.0, yang mana 3.0. Itu kita harus baca juga nanti. Karena jangan sampai yang ditampilkan adalah kasus, kemudian disuruh sebutkan apakah ini termasuk industri 4.0 atau bukan. Bisa saja begitu. Selanjutnya disajikan narasi tentang posisi Indonesia di era industri 4.0, dampak era industri. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya terhadap peran Indonesia di dunia internasional? Kira-kira apa peran Indonesia di dunia internasional terkait dengan era industri 4.0 atau 4.0? Bisa mungkin kita sharing, Bu, kira-kira apa kira-kira dampaknya negara kita terhadap perkembangan era industri 4.0? Ada yang bisa sebutkan salah satu contohnya? Peran apa sebenarnya kita sih terhadap era ini, era industri 4.0? Ada, Ibu? Lagi bisnis, Pak. Bisnis. Iya, Oh. dapat memudahkan para pebisnis itu untuk berkolaborasi dengan memberikan peluang untuk mencapai pertumbuhan dan kelanjutan, Pak. Ya, di dunia bisnis ya. Oke, ya betul, Bu. Jadi dengan adanya industri ini kita kan sudah terkoneksi semua. Sebenarnya sudah tidak konsep ruang itu meskipun ada pemisah secara fisik, tetapi sebenarnya itu sudah tidak terpisah lagi. Jadi bisnis itu bisa dilakukan dimanapun. Ruang fisik itu tergantikan ruang-ruang virtual. Yang saya maksud ruang virtual seperti ini. Jadi dulu ketika saya mau misalnya beli peralatan pertanian ya, saya harus kalau saya di Sulawesi, saya harus ke Jakarta untuk beli. Harus ke sana. Kalau sekarang, karena saya tidak bisa melihat gambar, sekarang orang bisa melihat gambar, sudah bisa video call dan sebagainya. Jadi sudah terkoneksi sehingga bisnis-bisnis itu banyak bermunculan. Bisnis-bisnis, apalagi UMKM itu sangat banyak bermunculan gara-gara atau efek dari perkembangan era industri 4.0. Tetapi sebenarnya apa peran Indonesia di dunia internasional? Karena berdasarkan data, kita itu adalah user atau pengguna terbesar setelah Cina dan hampir Cina dengan Amerika. Kita adalah pengguna. Jadi itu sumbangsi besarnya peran Indonesia terhadap perkembangan era industri. Karena kalau ada sistemnya, ada era industrinya ini, kita tidak ada usernya, tidak ada penggunanya, itu kan juga tidak bisa berkembang. Tetapi karena kita netizennya itu, warganetnya itu kita yang paling banyak. Kita yang paling banyak dibandingkan di negara-negara lain. Kecuali Cina memang penduduknya lebih banyak dibanding kita. Amerika juga seperti itu. Tetapi kita menjadi sumbangsi besarnya, kita memiliki user atau pengguna. Jadi semua industri, misalnya industri telekomunikasi, handphone, laptop itu semua target negaranya di Indonesia. Misalnya produk-produk Apple, Samsung, itu semua ke Indonesia. Baik telekomunikasi, begitu juga dengan industri otomotif, kendaraan, itu semua targetnya ke Indonesia karena kita
orangnya lebih konsumtif. Meskipun kita negara masih belum dikatakan negara maju, tapi sebenarnya targetnya negara maju itu ke kita, karena kita banyak penduduknya. Negara Jepang, dia memproduksi mobil, dia memproduksi otomotif, industri pabrik, tetapi itu targetnya ke penjualannya atau distribusinya ke Indonesia. Jadi itu salah satu peran besar kita, karena jumlah penduduk kita itu termasuk sumber daya ya. Jumlah penduduk kita banyak, 1 juta berapa? 1,2. Itu sebenarnya perannya ya, salah satu peran yang tidak dimiliki oleh negara-negara ASEAN lainnya. Kita cuma dikalahkan sama Cina. Mungkin ada lagi Bu selain itunya penduduknya. Oke, kalau tidak ada di 79 perbandingan ini hampir sama. Nah, saya hampir lupa tadi, ada pertanyaan yang ini ya. Sebelum saya ke 79 dan 80, karena ini hampir sama. Ini dia tanya Jadi kalau sirkum Pasifik, saya kembali tadi, kalau tidak salah Bu siapa tadi yang bertanya, apa bedanya sirkum Pasifik dengan sirkum Mediterania? Itu juga ada di modul. Kalau sirkum Pasifik, dia kan ada di sini, di atas nih. Dia melalui di pegunungan Andes, kemudian Amerika vulkanik, ada di mana? Amerika, benua Afrika. Ini apa nih? Ini dari pegunungan ini ya. Jadi sirkum Pasifik itu di sini. Jadi kalau sirkum Pasifik ini yang ini ya. Nah, ini enggak tadi. Jadi Pasifik ini ke atas. Sedangkan yang Mediterania itu merupakan barisan pegunungan yang membentang dari Eropa, Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Jadi dari sini. Jadi dari Eropa, dari sini Eropa ke Eropa Afrika Utara hingga ke Asia Tenggara. Jadi ini yang dilalui sirkum Mediterania. Sampai di Afghanistan, kemudian India, Cina, di sini Bukit Barisan Indonesia. Bukit Barisan Indonesia itu di sini sampai di pegunungan ini. Sumatera. Kalau Pasifik dia berada di ini ke atas. Ini berada di jalurnya ada Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi, ke Papua, Selandia Baru dan Antartika di bawah. Jadi di sini ya. Ini kan ada Filipina. Jadi kalau Pasifik itu lewat ini. Ini kan Samudra Pasifik. Disebut sirkum Pasifik. Kalau Mediterania dari Himalaya, dari Eropa ke sini. Eropa Afrika ke Cina, kemudian ke masuk ke Myanmar, masuk ke Indonesia bagian barat. Sedangkan di sirkum Pasifik itu Sulawesi ya, Sulawesi, Papua, Selandia Baru ke atas ada Filipina, terus masuk ke pegunungan Rocky, Jepang ya, termasuk Jepang. Ini Filipina, terus Jepang naik ke sini, Central Amerika, ke sini. Nah, dia ke sini. Jadi ini kita lihat ya, ini. Ini yang perbedaan kayak seperti garis, ini adalah sirkum Pasifik. Sampai di Papua. Sedangkan India seperti ini sirkumnya. Dari sini ke sini sampai ke ini. Jadi kalau
saya membedakannya di Mediterania itu dari barat, kemudian kalau Mediterania itu dari utara ke selatan, sedangkan Sirkum Pasifik itu dari arah barat menuju selatan. Oke ya. Yang pertanyaan Ibu siapa tadi? Saya lupa tadi pertanyaannya, Bu. Saya jawab di terakhir. Oke. Selanjutnya di 7980 disajikan mengenai perbandingan mengenai peran Indonesia di organisasi regional, internasional, Soekarno, Jokowi. Nah, sebenarnya kalau ini peran Indonesia di organisasi, ini kan kita harus banyak membaca ini triknya ya, karena dari Soekarno sampai di Jokowi. Jadi perjanjian-perjanjian itu peran-peran yang dilakukan kalau di Soekarno mulai dari Asia Afrika, kemudian organisasi OKI, itu peran Soekarno. Kemudian gerakan non-blok itu Soekarno, tapi di Jokowi ini yang belum terdokumentasikan dengan baik. Jadi ini perlu mencari ya di sumber yang berbeda, karena saya lihat di modul belum terlalu untuk sampai ke Presiden Jokowi itu belum terlalu ini, belum terlalu dijelaskan di dalam modul, meskipun ada sebagian ya. Jadi kalau ini organisasi apa saja, misalnya di periode Jokowi, ini mungkin bisa saja di SBY, di Megawati, dan seterusnya. Tapi Pak, Yeah. kemungkinan soalnya kemarin itu di era Jokowi Pak. Ya. Peran Indonesia di organisasi internasional di peran Jokowi Pak soalnya. Ya kan Presiden Jokowi juga beberapa kali mendapatkan penghargaan, jadi itu bisa menjadi peran. Misalnya bagaimana peran di dunia internasional ya, peran Indonesia terhadap pembebasan Palestina, bisa saja begitu ya. Jadi itu lebih banyak ke informasi-informasi terkini, peran-peran Indonesia terhadap di dunia internasional, termasuk mungkin penanganan COVID ini perannya gimana. Mungkin seperti itu Bu untuk geografi, dia berakhir di sini. Saya kira kalau ini lebih banyak kita harus lebih banyak membaca isu-isu atau penghargaan yang telah diraih oleh Jokowi, baik di periode pertamanya maupun di periode keduanya. Oke, saya kira cukup ya sampai di poin ke-80. Kalau ada pertanyaan tidak apa-apa, silakan bertanya. Bisa kita pakai waktu 5 atau sampai 10 menit. Sudah terjawab semua pertanyaan ya. Tadi akan ada 2, masalah Sabana Stepa dengan perbedaan Sirkum Mediterania dan Pasifik. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sebenarnya bisa begini. Kemarin yang kelas 23 itu dia buat grup WA. Jadi kalau misalnya dia dapat itu tadi ya bayang-bayangan soal, itu bisa ditanyakan lewat grup WA atau bisa didiskusikan. Itu kemarin di kelas 23. Saya tidak tahu kalau misalnya kelas ini juga memiliki grup, ya saya misalnya kalau mau ya saya bisa juga bergabung.
kalau misalnya ada yang mau dibahas terkait dengan geografi. Karena kalau yang di grup umum itu kan tidak elok kalau kita bahasnya geografi di situ. Oke, gimana Bu? Oh ya, jangan lupa ini saya lihat di chat ada disediakan oleh admin. Ditulis ininya, jangan sampai ndak absen ya. Halo. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditambahkan? Kayaknya sudah mengantuk semua. Atau semoga sudah paham semua yang ada di indikatornya. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, Dik. Iya. Iya. Kalau tidak ada, Pak, kita tutup berarti ya. Boleh, Pak. Boleh. Oke. Waktunya juga sudah Oke, jadi, selesai, Pak. saya kira saya tadi mulai dari poin 69 sampai 80 itu sudah kita bahas semua berdasarkan indikator ya. Pun nanti seperti yang dua terakhir 79 80 itu bisa ditambahkan dengan mencari referensi-referensi yang lain. Saya kira itu kalau kita memang merepres kembali itu bisa membantu ujian nantinya. Saya berharap sih kita tetap merepres ini. Oke, sekali lagi saya berterima kasih kepada admin. Mohon maaf tadi ya, Ya, kita Pak. terlambat. Iya, Pak. Saya juga lambat tadi menyampaikan. Lagi rapat jurusan tadi, Pak. Oh iya, oke. Iya. Oke, saya kira cukup. Billahi taufiq Pak. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya izin live ya. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa untuk isi absen. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat istirahat dan sampai ketemu besok. Terima kasih, Pak. Pak. Izin live. Izin